Mengejutkan, para pengacara beberkan soal kezoliman jaksa hakim divonis Habib Rizik Syihab. Secara hukum, ini sudah terlihat ngaco sejak proses awal. Saya sudah mengeluarkan tulisan dan banyak dibaca. Munculnya pasal 160 KUHP itu pasal selundupan. Wong soal yang awal diumumkan di tengah masyarakat adalah protokol kesehatan yang dilanggar. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pasalnya juga kita ingat, itu kan diawali penyelidikan pemanggilan Anies, ya kan, Gubernur DKI Jakarta, terus sejumlah ulama termasuk Abdullah As-Safi, dan yang lainnya itu kan beredar. Pasal yang dijadikan dasar penyelidikan kan pasal Undang-Undang Protokol Kesehatan, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Saya masih ingat pasalnya pasal 93, junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Tapi kok tiba-tiba muncul 160 KUHP, berarti kan sudah ada subjektivitas dari penyidik, dari penegak hukum ingin menahan Habib Rizik Syihab. Kenapa demikian? Karena kalau menggunakan Undang-Undang Karantina Kesehatan tidak bisa ditahan. Sesuai ketentuan KUHP kan minimal 5 tahun tersangka itu baru bisa ditahan. Nah, kalau menggunakan pasal 93 junto pasal 9 Undang Karantina Kesehatan nggak bisa ditahan. Sebenarnya dulu saya sebenarnya kalau emang ini benar-benar untuk kesehatan, oke, kita lihat saja, tapi kan nggak perlu ditahan. Tapi begitu muncul pasal 160 KUHP dan pada faktanya di pengadilan tidak dapat dibuktikan, ya kan, yang kasus di Petamburan kan ada pasal ini, tapi tidak terbukti. Yang terbukti hanya masalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan saja, begitu. Itu menunjukkan ada misi terselubung dari proses ini yang saya sebut kriminalisasi. Jadi kalau ini tidak disebut sebagai arogansi kekuasaan, tidak disebut sebagai nuansa politik yang begitu kental, dan tidak disebut orang-orang yang dikriminalisasi adalah korban-korban kriminalisasi, apa yang paling disebutkan dalam hal ini? Yang paling layak ya sudah, sekarang ini hukum dijadikan alat untuk menggebuk, untuk memukar lawan-lawan politik, setidaknya orang-orang yang ingin negeri ini maju sejahtera dan ingin negeri ini menerapkan aturan yang adil, begitu. Secara langsung memang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab di pengadilan, dan yang Habib Rizik sampaikan itu benar apa adanya, yang memang beliau alami. Kemudian saya tanya, saya jawab meskipun nggak ditanya tadi, bahwa maksudnya adalah gini, Habib Rizik ini mau menjelaskan bahwa permasalahan sepele prokes ini itu dilatar belakangi oleh hal yang bukan sepele, gitu loh. Jadi Habib Rizik mau menjelaskan nih kepada majelis hakim, bukan kepada yang lainnya, serta kepada masyarakat, bukan kepada jaksa, bukan kepada ini sebenarnya disampaikannya. Akan tetapi memang secara normatif hukum itu kan sebagai respon atas tuntutan kan. Habib menjelaskan melalui pledoi. Tapi sebenarnya pledoi ini dimaksud untuk meyakinkan majelis hakim bahwa awalnya ini adalah kasus sepele, kasus prokes. Kemudian jangan lupa majelis hakim, kasus sepele ini dilatar belakangi oleh hal yang tidak sepele. Dijelaskanlah. Untuk menjelaskan hal yang besar yang tidak sepele tadi, itu kan butuh komprehensif, butuh menyeluruh dari ujung dari pilkada sampai ini jelas semuanya. Dan dalam proses itu khawatirnya kalau tidak apa adanya gamblang dan detail, nanti ada miss. Sebenarnya bukan kriminal tapi dipaksa menjadi kriminal. Jadi jawaban saya memang persoalannya bukan tuntutan jaksa yang 6 tahun terhadap kasus rumah sakit UIN, tapi perkara ini sebenarnya juga tidak logis gitu. Harusnya tidak ada. Dan semestinya hakim mengoreksi agar hukum itu kembali menjadi lurus. Karena kasusnya tidak ada, maka vonisnya juga harusnya meniadakan tuntutan jaksa. Sama persis di kasus yang di Petamburan, 160 KUHP itu dihilangkan. Nggak dibuktikan, memang nggak terbukti, sehingga fokusnya kepada Undang-Undang Karantina Kesehatan. Nah, di kasus rumah sakit UIN ini nggak ada pasal tentang kekarantinaan kesehatan dan sebagainya, tapi fokus kepada tuduhan bahwa Habib Rizik menyebarkan hoax, berita bohong yang diedarkan yang menimbulkan menimbulkan kegentingan di tengah masyarakat, gitu, menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Dan itu kan yang dituntut 6 tahun. Sekali lagi saya katakan, ini kasus tidak logis, harusnya tidak ada. Karena tidak logis, tidak ada, tuntutan semestinya tidak ada. Karena muncul tuntutan 6 tahun, dan saya menjawab tuntutan 6 tahun itu tuntutan ngaco. Nah, tinggal tunggu vonis yang mengembalikan keadilan, meluruskan keadaan, membenahi seluruh persoalan yang ada, sehingga ada kepercayaan masyarakat kepada hukum. Ini bagi hakim, ini resikonya bukan hanya putusan itu terhadap dirinya dan Habib Rizik, tapi
kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Republik ini. Dari awal sebenarnya jangankan hukuman yang nanti akan divonis, sebenarnya kasus ini tidak layak disidangkan. Itu jadi dapat sepeda, nggak jadi dapat sepeda. Nggak apa-apa, karena saya Sepeda aja nggak dapat ya. Nggak apa-apa. Karena apa? Karena saya dapat membedakan tongkol dengan yang lain. Saya tahu mana tongkol, ikan gembung, ikan gurami, saya tahu. Jadi mari untuk semuanya, bahwa saya yakin mereka ini jalannya proses penegakan hukum tanda petik terhadap Habib Rizik dan kawan-kawan ini tidak lepas dari unsur politik. Saya tahu dan meyakini itu, dan juga mungkin semua kita juga tahu itu. Pesan saya adalah dendam dan kebencian itu tidak akan dapat membangun sebuah bangsa. Akan tetapi memaafkan dan konsolidasi serta rekonsiliasi itu adalah jalan yang dapat membuka bangkitnya sebuah bangsa. Seperti itu. Jadi mari, apapun motifnya, apapun motivasinya, apapun tujuannya, hentikan segala bentuk penegakan hukum yang hancur lebur tak berkeadilan ini. Hentikan segala diskriminasi penegakan hukum yang luar biasa. Hentikan segala bentuk kriminalisasi kepada masyarakat, ya, kepada pecinta Habib Rizik, dan juga kepada ulama, habaib, kemudian ustadz-ustadz, yang semuanya ini saya rasa dan saya duga tidak hanya semata karena perbedaan pandangan politik dengan pihak penguasa. Tolak vonis 4 tahun penjara Habib Rizik, One Team MUI ini rekayasa agar IBHRS tidak bisa ikut aktif di Pilpres 2024. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, menyayangkan vonis majelis hakim kepada Habib Rizik Syihab dalam perkara swab test di Rumah Sakit Umi Bogor. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 24 Juni 2021, Majelis Hakim memutuskan vonis bersalah kepada HRS dan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara. Kiai Muhyiddin menilai vonis terhadap Imam Besar Habib Rizik Syihab bermuatan politis. Semua pihak sudah tahu benar bahwa proses penangkapan dan pengadilan IBHRS penuh dengan rekayasa agar yang bersangkutan masuk penjara dan tidak bisa ikut aktif berkampanye di Pilpres 2024, kata Kiai Muhyiddin melalui pernyataannya. Ketua Bidang Luar Negeri dan Hubungan Internasional PP Muhammadiyah itu menilai putusan hakim berdasarkan tuduhan bohong kepada HRS adalah bentuk ketidakadilan. Begitu banyak pemimpin Indonesia, termasuk orang nomor 1 di negeri ini, sering berbohong tapi tidak ada yang pernah diproses secara hukum, jelas Kiai Muhyiddin. Oleh karena itu, pihaknya menolak putusan hakim terhadap HRS tersebut. Keputusan hakim memang harus ditolak dan sangat zalim serta dipaksakan, tandas Kiai Muhyiddin.